Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falahu 'ajaran thayyibah wa la najziyannahu ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man alifal masjid alifahullah. Aidon kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba illa man yaba ya Rasulullah wala wa man atani dakhal jannah wa man asani faqad aba atau qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin sedang jemaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa dia laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, ya, barang siapa yang beramal soleh baik dia laki-laki ataupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Apa itu kehidupan yang baik? Kehidupan yang baik kalau ditanyakan kepada orang-orang ahli dunia, orang-orang barat, orang-orang kafir, maka mereka menyadarkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik ini disandarkan, dikaitkan dengan benda-benda. Dikaitkan dengan pangkat dan kedudukan kemasyhuran mereka. Maka kalau kita tengok betapa banyak hari ini orang yang berlomba-lomba untuk mendapatkan ini, mereka meyakini perkara seperti ini. Kalau saya nanti mempunyai kedudukan, kalau saya nanti sudah menjadi pemimpin, kalau saya nanti sudah termasuk terkenal, ya, maka saya akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kalau nanti saya sudah mempunyai harta yang banyak, saya sudah mempunyai rumah, gedung, kendaraan, segala macam, saya akan mendapatkan kebahagiaan, kehidupan yang baik. Ini adalah pola pikiran di luar Islam. Tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah dalam mencatat Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran menceritakan kisah orang-orang yang gagal menjalankan kehidupan mereka demi meraih harta tadi, kedudukan tadi, yang katanya ini bisa mendatangkan kehidupan yang baik bagi mereka. Ya, masyhur kisah bagaimana Firaun anak tuannya. Kita ulang-ulang. Seorang raja ditakuti oleh rakyatnya, bahkan saking ya, dia merasa dirinya yang paling kuasa, dia mengaku sebagai Kemudian Qarun An-Nadwaleh, seorang yang kaya raya ketika itu. Ya. Allah ceritakan bagaimana kekayaan Qarun An-Nadwaleh ketika itu. Ya. Dia keluar, ya, sambil membawa hartanya yang banyak diiringi oleh pelayan-pelayan. Maka ketika orang melihat itu ada dua orang ini, terbagi dua orang ketika Qarun An-Nadwaleh keluar pada kaum yang membawa hartanya banyak. Yang pertama, orang yang menginginkan kehidupan dunia. Apa katanya? Ya. Kalaulah seandainya saya menjadi Qarun, alangkah senangnya saya. Ini perkataan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ini Allah ceritakan dalam Quran. Golongan yang kedua apa katanya? Alangkah malangnya Qarun kalau seandainya hartanya tadi tidak membuatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah orang-orang yang gagal dalam menjalankan kehidupan dunia mereka yang sementara di dunia ini.
Tetapi anehnya hari ini, masya Allah, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita pun mengulangi kisah orang-orang yang gagal tadi. Kita lakoni lagi, kita berbuat lagi apa yang telah dilakukan orang-orang gagal. Berlomba-lomba mendapatkan keduniaan, berlomba-lomba mencari kedudukan, sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalaupun dia mendapatkan segalanya, tetapi ini tidak akan mengantarkannya untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, tadi ceramah pagi di rumah Pak Arsad, Pak Arsad Pak Irsad Arsad, dia ceritakan, ya, ada orang yang tenar, ya, penyanyi Korea Pak. Ini kan dengan Korea, drama drakor, penyanyi Korea, tenar, disanjung-sanjung orang, tetapi tidak berapa lama, belakang ini dia adalah ditemukan meninggal di apartemen. Nah, kemudian di bawah badannya tertulis sebuah surat. Apa isinya? Saya telah berhasil menghibur banyak orang, tetapi saya tidak bisa menghibur diri saya sendiri. Orang-orang dihiburnya, senang malah mendengar penyanyian, tetapi dia sendiri tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Kering, sehingga mati bunuh diri. Ini membuktikan jauh sebelum itu kisah Onassis, ya, orang konglomerat dunia, orang paling dunia ketika itu, juga Pak Hasan sampaikan, paling kaya di masa itu, raja kapal, ya, tetapi Onassis pun mati dalam keadaan bunuh diri. Dia mati, hartanya turun kepada anaknya, ya. Anaknya pun berganti-ganti. Pak suami sampai beberapa orang suaminya, nikah satu, tak berapa lama cerai, bersuami lagi, cerai lagi, sampai berapa orang Pak. Terakhir dia pun mati bunuh diri. Nah, orang yang paling kaya di dunia di masa ini. Ya. Padahal hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kita sebagai orang Islam mesti meyakini bahwa kehidupan yang baik atas dunia ini akan bisa kita dapatkan manakala diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu konsep, tidak bisa kita rubah. Allazina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, pasti Allah akan berikan keberuntungan kepadanya. Wa husnu ma'ab, dan Allah akan kembalikan dia ke tempat yang baik, ini surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah harta mungkin kedudukan yang datang, tentulah nabi-nabi akan berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, agar umatnya ini, kaumnya itu berlomba-lomba mengumpulkan harta benda. Tetapi tidak. Seluruh nabi-nabi, seluruh rasul hanya mengingatkan manusia, mengingatkan kaumnya, umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu kehidupan yang baik, kehidupan yang baik manakala di dalam rumah dihuni oleh anak yang soleh-solehah, dihuni oleh istri yang solehah. Kira-kira kalau kita mempunyai anak semuanya soleh-solehah, senang tak Pak? Pasti. Jangankan kita yang memiliki anak, tetangga kita melihat anak kita seperti itu, mereka pun senang melihat. Ini anak siapa? Rajin sholat, akhlaknya bagus, prestasinya di sekolah pun bagus. Semua orang akan senang. Rumah dihuni oleh istri yang solehah. Kata Nabi, perhiasan yang paling baik di dunia ini adalah istri yang solehah, yang taat kepada suaminya, tidak membantah kata suaminya, tahu
tanggung jawabnya kepada suaminya. Kira-kira senang nggak kalau kita mendapatkan istri yang solehah seperti ini? Senang Pak. Kita pulang capek kerja, dia dalam duduk kita dengan senyuman yang manis. Hilang capek kerja. Datang kita membawa uang yang kurang mungkin dari biasanya, istri pun tidak pernah protes dia. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan rezeki sedikit, kita terima. Senang nggak? Kata-kata istri yang mana yang bisa seperti ini? Istri yang solehah.